apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan. Saudara, ya, kalau Tuhan hadir, Tuhan akan berkata kepada saudara saya, apa yang aku harus lakukan. Nah, saudara, jadi arti di sini bahwa Tuhan mau bekerja sesuai dengan pergumulan kerinduan saudara. Dan pada malam hari ini, saudara, firman Tuhan akan bicara tentang percaya dengan segenap hati. Dalam kitab Amsal 3 ayat 5-8. Percaya dengan segenap hati. Itu akan mendatangkan kuasa Tuhan. Akan melahirkan mujizat Tuhan. Akan melahirkan kesembuhan Tuhan. Akan melahirkan kelepasan daripada Tuhan. Kalau kita percaya dengan segenap hati. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan apa saudara? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia, Tuhan akan apa saudara? Meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah apa saudara? Kejahatan. Itulah yang akan apa saudara? Menyembuhkan tubuhmu dan apa? Menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, sekarang ini banyak orang mengeluh tentang tulang-tulang lututnya, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan kepada kita malam hari ini, minta kepada kita supaya kita itu percaya kepada Tuhan bukan sekedar percaya. Tuhan minta supaya kita percaya bukan sebatas mulut saja. Tapi Tuhan mau, saudara, bahwa kita percaya itu sampai ke lubuk hati kita, ke dasar hati kita. Dasarnya itu dari hati, bukan sekedar dari mulut, saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara, pasti jawabannya apa, saudara? Percaya. Apakah sudah percaya sama Tuhan? Percaya, saudara. Ya, pasti jawabannya percaya. Di mulut percaya. Tapi bagaimana dalam hati saudara? Ini adalah satu pertanyaan yang penting, saudara. Kenapa banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan, tapi tidak mengalami pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman mujizat, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, dalam persoalannya. Kenapa, saudara? Karena hanya percaya di mulut, bukan dalam hati. Bahkan banyak orang suka nyanyi, aku percaya, selalu percaya. Ya. Tetapi dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hidup ini seolah-olah jauh dari mujizat Tuhan. Jauh namanya dari pertolongan Tuhan. Jauh dari namanya jalan keluar dari Tuhan. Sehingga kehidupan kita terus-menerus mengalami himpitan dan tekanan. Sehingga pada akhirnya sudah banyak orang ngapain lagi percaya kepada Tuhan. Lebih baik percaya kepada siapa, saudara? Yang dari Kalimantan itu. Bu Ida, Ida ya? Saudara, ya, percaya kepada yang lain di luar Tuhan. Karena sudah sekian lama dia menunggu,
Tapi di mulutnya saja percaya kepada Tuhan, tapi praktek hidupnya saudara tidak menggambarkan tentang keyakinannya, kepercayaannya. Saudara, Tuhan ingin supaya kita memiliki suatu keyakinan, kepercayaan yang didasari dari hati kita. Percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar di bibir saja saudara. Semangat nyanyikan aku percaya. Tapi ketika menghadapi persoalan masalah, kemana kita lari dan bergantung kepadanya. Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat dalam kitab Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 dikatakan di sana, bangsa ini memuliakan aku dengan apa saudara? Bibirnya saja, padahal hatinya jauh daripadaku, percuma mereka beribadah. Mereka hanya di bibir saja, hatinya jauh daripada Tuhan. Sehingga percuma dan sia-sia ibadah dilakukan. Demikian juga kalau kita hanya percaya di bibir saja saudara, percuma dan sia-sia belaka kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan percaya hanya sekedar di bibir, di mulut saja. Tapi Allah mau kepercayaan itu lahir dari hati kita, sampai ke dasar hati kita. Dikatakan tadi, segenap hati. Apa maksudnya dengan segenap hati? Atau artinya apa sih segenap hati itu? Artinya itu utuh, total. Dan tidak ada yang tersisa. Tidak ada sedikit pun celah. Sehingga ada barang yang lain bisa masuk, saudara. Kata utuh segenap hati itu artinya penuh, total. Tidak ada sedikit pun celah untuk yang lainnya. Sepenuhnya, seutuhnya, hanya kepada satu pribadi saja. Ada istilah, ya, tidak ada lain hati selain Yesus, selain Tuhan. Saudara, jadi segenap hati artinya percaya penuh, tidak setengah-setengah atau dibagi-bagi kepada yang lainnya. Sehingga ada orang memiliki 5 kepercayaan, 5 agama. Dengan saudara tujuan, kalau Tuhan yang A nggak bisa menolong, Tuhan B juga nggak bisa menolong Tuhan C. Sehingga saudara, dalam kematian itu, yang menyembayangi, itu ada 5 saudara. Berganti-ganti saudara. Salah satunya juga ada gereja Betel yang ngisi saudara. Ya. Jadi ibadahnya campur aduk saudara. Ya. Apalagi yang satunya caranya dengan membuat rumah-rumahan dikirim ke sana saudara. Komplit dengan barang-barangnya saudara. Ya, bahkan uangnya itu sepeti saudara. Itu bukan rupiah tapi dolar. Saya lihat luar biasa ini saudara. Ya. Saudara, penuh artinya enggak dibagi-bagi. Hari Minggu ke Tuhan Yesus, hari Senin sampai Sabtu ke siapa saudara? Isi saudara sendiri. Oh enggak, tetap Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Utuh artinya itu penuh, tidak ada memberi kesempatan sedikit pun, celah sedikit pun kepada yang lain. Sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau saudara, dikatakan tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, tidak bimbang, tidak setengah. Karena apa saudara? Kalau kita tidak penuh, artinya setengah-setengah saudara, dibagi-bagi kepada yang lain, maka orang semacam ini saudara,
itu artinya mendua hati. Dan Alkitab katakan kalau orang yang mendua hati, jangan berharap untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bahkan dikatakan dampaknya hidupnya tidak akan tenang. Kalau saudara baca dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 8. Orang mendua hati atau orang yang bimbang, jangan berharap untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan hidupnya tidak akan tenang. Saudara, kalau hidup saudara gelisah, saudara hari-hari ini, coba renungkan. Apakah keyakinan saudara bulat kepada Tuhan? Atau sebagian Tuhan, sebagian yang lain? Saudara. Sehingga Tuhan mau supaya kita ini betul-betul percaya dengan segenap hati. Nah, saudara, pertanyaannya, cirinya orang yang memiliki kepercayaan dengan segenap hati itu yang gimana sih? Ya, saudara, firman Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ke-5b, bahwa ciri orang yang memiliki pengharap atau percaya dengan segenap hati adalah tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Di sana dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang pertama, ciri orang yang memiliki kepercayaan dengan sepenuh hati atau segenap hati adalah tidak bersandar pada pengertian sendiri. Jadi ada nasihat berupa perintah larangan. Janganlah, dengan kata janganlah, itu satu perintah, larangan, saudara. Larangan apa? Larangan supaya kita tidak, saudara, menaruh diri kita sendiri menjadi sandaran hidup kita. Tuhan melarang kepada kita supaya kita tidak menjadikan diri kita ini menjadi sandaran, menjadi tumpuan hidup kita. Entah itu jabatan saudara, entah itu suami saudara, entah itu diri saudara, entah itu kekayaan saudara, atau siapapun yang di luar Tuhan. Tuhan katakan janganlah engkau, saudara, menyandarkan hidupmu kepada yang lain selain kepada Tuhan. Saudara, jadi ini satu nasihat untuk kita betul-betul perhatikan dan simak dengan sepenuhnya supaya kita sungguh-sungguh bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan saudara. Jadi Allah melarang hal ini karena Allah mau supaya kita sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, pengertian kita sendiri. Mengapa saudara? Mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri? Saudara, karena firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat 10-12, tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Jadi kenapa Tuhan melarang kita untuk tidak menyandarkan diri kita kepada diri sendiri atau pada pengertian kita sendiri? Karena saudara, tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Pengertian kita sendiri sangat terbatas dan seringkali bahkan mudah salah. Ada firman Tuhan dalam kitab Amsal 14-12 katakan, ada jalan yang disangka apa saudara? Lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Kalau kita pakai pengertian kita sendiri, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, mungkin kita anggap, wah ini yang baik. Apa yang kita pikir baik belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Sudah pernah membaca kisah Abram dan Sarah? Ketika dia menantikan apa? Janji Tuhan, keturunan. Ditunggu-tunggu enggak muncul-muncul. Kemudian Sarah punya ide, bukan punya istri, maksud Sarah punya istri. Punya ide
Bagaimana supaya suaminya punya keturunan atau anak. Idenya apa? Memberi siapa? Hagar. Siapa Hagar itu, saudara? Budaknya. Ya, Hagar itu pembantunya. Udah dikasih aja, saudara. Dan Abraham juga apa? Oh iya, mau, saudara. Dipikir itu solusi yang tepat, yang baik. Dia pikir itu ada jalan keluar. Supaya apa? Supaya Abraham punya keturunan. Dan memang Tuhan kasih apa? Keturunan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mendatangkan kebaikan bagi keluarga Abraham dan Sarah? Justru bikin apa? Ribut, rumah tangganya cekcok, bertengkar. Akhirnya mengusir, saudara. Nah ini saudara, contohnya, dipikir itu baik, itu ada jalan keluar yang terbaik. Ternyata saudara salah. Ya, ternyata salah. Oleh karena itu saudara, kita perlu dalam kehidupan kita ini, saudara, tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, bahkan pengalaman hidup kita sendiri tidak harus dijadikan sebagai apa, saudara? Patokan. Yang harus kita jadikan dasar patokan hidup kita adalah firman Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena firman itu adalah terang. Firman itu adalah jalan. Dan firman itu akan menuntun kita. Dan Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Jadi setiap hari harus kita mengandalkan firman dan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Untuk kita bisa membuat suatu keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini, saudara. Bukan kita andalkan pengertian kita, pengetahuan kita. Saudara, jadi studi kita S1, S3 sampai S3, bahkan sekarang sampai S berapa? S7 ya? Samsung. Saudara, itu tidak bisa kita pakai sebagai dasar yang menentukan. Tapi harus kita pakai janji firman Tuhan dan kekuatan Allah Roh Kudus untuk membimbing, menuntun kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan dan kerinduan dan rencana Tuhan. Di Alkitab juga dikasih contoh. Ada orang yang membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan, bukan dengan pemikirannya sendiri dalam menghadiri dan menyelesaikan masalah. Yifta dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11b dikatakan di sana, tetapi Yifta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Siapa Yifta itu, saudara? Yifta ini adalah anak dari seorang perempuan Sundal. Ya, kalau sudah baca di sana ya. Ya, perempuan Sundal. Jadi latar belakangnya sangat apa, saudara? Sangat buruk. Bahkan dikatakan di sana, ya, karena Gilead ini dia punya istri tidak hanya dengan Sundal itu saja, tapi istrinya banyak dan akhirnya punya anak juga. Akhirnya anak dari istri yang lain tadi, yang bukan Sundal tadi, saudara, besar kemudian mengusir Yifta. Jadi Yifta ini betul-betul kalau dilihat masa depannya, masa depan yang suram. Sudah anak Sundal, saudara, diusir, ada penolakan dari keluarga yang lainnya. Saudara, tapi kita lihat bahwa pada akhirnya Yifta dikatakan sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena dia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Akhirnya, saudara, dia dipanggil lagi, dipilih lagi oleh tua-tua
dari orang Gilead itu ketika orang Israel menghadapi Bani Amon menyerang. Dipanggil untuk menjadi pemimpin, jadi panglimanya, saudara. Akhirnya dengan satu perjanjian dengan tua-tua Israel di sana, akhirnya Yifta ini, dia dikatakan membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan tutup mata, tutup telinga? Enggak, saudara. Tuhan bekerja dalam kehidupan Yifta, sehingga dia bisa menghadapi semua persoalan yang dihadapi pada waktu itu. Dan ada kemenangan di dalamnya. Karena apa, saudara? Dia tidak mengandalkan kekuatannya, pengertiannya sendiri, tapi dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, kita sering tergoda untuk mengambil keputusan berdasarkan pengertian kita sendiri yang tidak berasal dari Tuhan. Kita harus berani menolak semua itu dan kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengandalkan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Saudara, dan mengikuti tuntunan Tuhan langkah demi langkah. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudara harus perlu tahu bahwa saudara telah diberikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Ketika saudara mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga firman Tuhan katakan engkau dimeteraikan dengan apa, saudara? Roh Kudus. Nah, saudara, ada satu pribadi, Roh Kudus. Dan Roh Kudus siapa? Dia adalah Parakletos, sebagai seorang penolong. Dia ada di samping kita. Dia akan menuntun dan mendampingi kita untuk memberi nasihat, tuntunan, dan sebagainya, saudara. Nah, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dan jadikanlah dia sebagai pemimpin saudara. Untuk menuntun dan memimpin saudara. Mengarahkan kehidupan saudara. Karena apa? Roh Kudus tinggal dalam hidup kita 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Untuk apa, saudara? Untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk memimpin dan menuntun menjalani kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Sehingga saudara, kita bisa mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Baik dalam keadaan apapun, saudara, kita bisa mengandalkan Dia. Karena apa? Dia ada dalam hidup saudara. Dia dimeteraikan dalam hati saudara. Artinya dia tidak jauh dari saudara. Cuma seringkali kita tidak melibatkan dia dalam hidup kita. Seringkali kita lebih memakai akal pikiran kita sendiri. Saudara, kemauan kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Dan kita biarkan Roh Kudus, kita biarkan firman Allah tidak mau menjadi terang dan penuntun di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga seringkali kita mengalami jalan buntu di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena kita mengandalkan pengertian dan kekuatan kita sendiri dan bukan kepada Tuhan, bukan kepada firman dan Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri atau jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagaimanapun hebatnya saudara, betapapun kuatnya saudara, ya kalau tanpa Tuhan kita tidak akan bisa mengalami kemenangan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ciri orang yang percaya dengan segenap hati, bukan hanya mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau pengertian sendiri, tapi dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Ayat yang ke-6 tadi. Akuilah dia dalam segala lakumu. Apa maksudnya di sini, saudara? Bahwa kita dinasihati, disarankan, diperintahkan untuk mengakui Tuhan dalam segala laku kita, segala jalan-jalan hidup kita. Maksudnya, saudara, yaitu menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama di dalam hidup kita. Jadi menempatkan Tuhan di tempat pertama dan utama dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh gambarkan itu seperti kepala lokomotif kereta api itu, saudara ya. Di depan yang akan apa? Menarik semua
gerbong. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengakui Dia dalam segala laku kita, maka kita harus mendapatkan Tuhan di tempat pertama dan utama di dalam setiap membuat keputusan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita menempatkan Dia sebagai seorang leader dalam hidup kita. Saudara, menjadikan Dia penguasa yang memegang kendali dan berdaulat penuh dalam hidup kita. Sehingga kita bisa, saudara, menyerahkan segala kehidupan kita kepadanya. Karena memang Dia dapat kita andalkan dalam segenap hidup kita. Tidak ada masalah atau persoalan yang Tuhan tidak bisa atasi, saudara. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena Dia El Shaddai, Allah yang maha besar, maha kuasa. Jadi saudara, akui Dia, utamakan Dia dalam segala langkah-langkah kehidupan kita. Artinya kita tidak hidup semaunya sendiri. Tapi kita harus melibatkan Dia dalam setiap apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Seperti Daud, saudara. Ketika menghadapi musuh-musuhnya, dia selalu apa, saudara? Bertanya kepada Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Bolehkah aku mengejar? Bolehkah aku melawan? Dan sebagainya. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara, seringkali banyak orang Kristen sebaliknya, saudara. Tuhan itu hanya disuruh apa, saudara? Suruh gunting pita. Ya, dengan cara apa, saudara? Bapak Gembala, tim Gembala diundang untuk berdoa. Jadi doanya itu sudah jadi, saudara. Nanti kalau usahanya enggak diberkati, enggak jadi, doa gembala, pengerja tidak manjur, saudara. Saudara, padahal saudara disuruh Tuhan enggak, melibatkan Tuhan enggak, melibatkan sudah semuanya dilakukan, saudara. Padahal kalau tanya dulu, kira-kira boleh enggak sih Tuhan aku buka? Ya, saudara, kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang buta. Dia jawab enggak, saudara? Jawab, saudara. Melalui apa? Hei, siapa taruhan? Bukan cara itu, saudara. Tapi melalui firman-Nya akan bicara. Pengalaman saya membuat keputusan untuk hadir di Raja Wali itu, saudara. Itu melalui jawaban-jawaban Tuhan yang akhirnya meyakinkan untuk bertindakan lepas. Tuhan jawab, saudara. Tuhan jawab melalui firman-firman-Nya sehingga akhirnya membuat keputusan. Dan saudara, pergumulan itu saya pernah sharingkan itu tidak mudah, saudara. Ya, meninggalkan rasa nyaman itu tidak mudah, saudara. Ya, tapi kalau kita mau taat, saudara, ya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Ya. Jadi saudara, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan saudara lakukan. Jangan kita maju dulu baru nanti libatkan Tuhan. Saudara, telat, saudara. Sebelumnya libatkan Tuhan. Kita ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu enak, saudara. Ya, ikut Tuhan itu enak. Tuhan akan menjaga, memelihara. Saudara, kalau gerbong itu ikut kepalanya, enak enggak, saudara? Sampai tujuan enggak? Sampai tujuan, saudara.
Tapi kalau gerbong nggak nurut, berontak gitu, kalau bisa berontak misalnya. Pengen ini ke Cirebon tapi maunya ke Cepu, saudara. Ya nggak nyampe-nyampe, saudara ya. Ya, saudara. Tapi kalau kita ikut jalannya Tuhan, saudara, walaupun kita mengalami lembah, ya, seperti Daud katakan, ya, karena ada God dan tongkatnya, dia tidak takut dan tidak kekurangan, saudara. Mazmur 23 itu ayat favoritnya Pak Tony Sugiarto. Ya, saudara, walaupun dalam lembah kekelaman, tapi di sana karena ada Tuhan menyertainya, dia enggak takut, saudara. Jadi ikutlah Tuhan. Selama saudara ikut Tuhan dengan segenap hati, tantangan sebesar apapun, percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Tuhan menjadi tempat perlindungan saudara dan keselamatan bagi kehidupan saudara. Itu, saudara, yang kedua. Nah, kapan, saudara? Kapan kita mengakui Tuhan dalam setiap langkah kita? Dikatakan di sana, ya dilakukan terus-menerus, saudara. Bukan hanya waktu-waktu tertentu. Kita mengakui dan melibatkan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Dalam keadaan senang maupun susah, sakit atau sehat, berkelimpahan atau kekurangan, saudara, maka kita harus mengakui dia dalam langkah-langkah hidup kita. Sehingga ketika kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang baik, saudara, maka kita akan berkata, itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang menolong aku. Jadi kehidupan yang diwarnai dengan kehadiran Allah. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20a, dikatakan di sana, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa, saudara? Kristus yang hidup di dalam aku. Ini artinya Paulus mengakui Yesus dalam hidupnya. Melibatkan Yesus dalam hidupnya sehingga dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi yang menggerakkan hidup Paulus itu bukan diri sendiri, tapi Kristus. Contohnya kemarin hari Minggu. Ya. Itu contohnya. Dia tidak melanjutkan pelayanannya. Dilarang oleh Roh Kudus, jangan pergi ke sana. Dan Paulus menuruti itu. Walaupun tujuan melayani, tapi Roh Kudus katakan jangan, saudara. Dan dia mentaati. Itu artinya bahwa Paulus hidup tapi bukan dirinya sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Nah, kalau setiap jemaat Tuhan bisa mengalami kehidupan semacam ini, wah saudara, saya melihat dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Bukan mengusir orang pergi dari gereja. Tapi sebaliknya menarik banyak orang. Karena apa, saudara? Hidupnya sangat-sangat berbeda dari dunia ini. Itu yang kedua, yang terakhir. Ciri orang yang percaya dengan segenap hati. Yang ketiga yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, kedua nasihat ini sifatnya harus dilakukan secara terus menerus. Yaitu hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya, saudara, yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi yang jahat. Kata takut di sini bukan berarti rasa takut seperti sudah melihat setan. Ada yang pernah melihat setan? Ya. Melihat orang kesetanan ada, saudara ya. Itu juga buat kita takut, saudara ya. Orang kesetanan itu, saudara. Saudara, rasa takut di sini bukan seperti kita takut karena melihat setan. Atau saudara, ya biasanya yang takut ke belakang itu, saudara. Mau ke belakang, bangunin suaminya,
Atau suami bangunkan, ada enggak istri bangunkan suami, suami bangunkan istri? Mi, tolong Mi, bangun Mi, nemeni api Mi, belakang. Enggak kebalik saudara ya. Bukan itu saudara, tapi kata takut di sini tuh artinya yaitu kita hormat, kagum akan Tuhan. Jadi orang yang percaya dengan segenap hatinya adalah orang yang menaruh hormat dan kagum kepada Tuhan. Nah, kalau orang yang punya rasa takut atau hormat dan kagum kepada Tuhan, saudara, orang ini pasti akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia akan bertindak dengan hati-hati, tidak melakukan semaunya sendiri. Dalam praktek hidup kita sehari-hari, kita kagum gak sama Tuhan, hormat sama Tuhan gak saudara? Pada waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, Tuhan sudah percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara? Ya, bagaimana sikap sehormat kita saudara? Sambil dengar firman Tuhan, tapi tangan kita main, apa saudara? Main game. Ya, lagi ibadah, mainnya game. Pulang ibadah, kira-kira ada sesuatu yang terjadi enggak saudara? Ada perubahan enggak dalam hidupnya saudara? Kenapa saudara banyak orang keluar masuk gereja tapi hidupnya karakternya enggak berubah? Kenapa? Dia enggak punya rasa hormat akan Tuhan. Saudara, ini ada satu pelajaran bagi kita, saudara. Kalau kita ingin melihat perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Sebagaimana nanti kita akan lihat hasil dari orang yang percaya dengan sepenuh hati dengan cara melakukan 3 hal tadi, saudara. Maka dikatakan hasilnya itu ayat 6b sama 8 tadi dikatakan apa? Maka ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Perhatikan saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya dengan segenap hatinya, yang dibuktikan dengan 3 tindakan tadi saudara, maka kita tidak akan dikecewakan. Kita tidak akan sia-sia dan percuma mengikut dan percaya kepada Tuhan. Dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak akan sia-sia dan percuma saudara. Karena apa? Akan ada kita mendapatkan keuntungan darinya. Sehingga jalan kita akan berakhir dengan baik dan aman. Perkara kita saudara akan berakhir dengan menyenangkan. Yaitu dia akan meluruskan jalan kita dan menyembuhkan kita, saudara. Mungkin sekarang ini jalan saudara itu belak-belok, saudara. Seolah tidak ada ujungnya, tidak ada juntrungnya kemana ini, saudara. Tapi ketika saudara membuat keputusan dalam hidup ini untuk percaya sepenuh hati yang dibuktikan dengan 3 tindakan tadi, saudara. Tidak berjalan menurut pengertian dan mengandalkan diri sendiri, saudara. Ya, mengakui dia dalam setiap langkah hidup kita. Dan hidup takut akan dia dan menjauh dari yang jahat. Maka saudara, janji Tuhan katakan tadi, ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan menyembuhkan tubuhmu, akan menyegarkan tulang-tulangmu. Artinya apa saudara? Ada harapan, ada masa depan, ada pertolongan, ada pemulihan, ada kelepasan. Ada perkara-perkara yang baik yang dari Tuhan akan Tuhan lepaskan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, bila firman Tuhan ini akan menjadi perenungan bagi kita. Kalau saat ini sedang menghadapi masalah-masalah hidup ini, coba saudara renungkan firman Tuhan ini. Apakah saudara dan saya
dengan sungguh-sungguh sepenuh hati saudara mau mengandalkan dan mempercayakan hanya kepada Tuhan, atau saudara setengah-setengah hati, saudara, kalau kita lakukan, saya percaya saudara, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih ada dalam setiap pergumulan saudara. Walaupun orang berkata, gak mungkin, tapi bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Selama kita percaya dan bergantung dan berharap kepada Dia. Kiranya firman Tuhan berkati kita semua. Amin. Yuk saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu.